parent memiliki kendali terhadap suatu entitas melalui entitas lainnya. Kalau kemarin kita bahas PTP investasi di PTS, sehingga dilakukan proses konsolidasi ketika parent memiliki kendali di PTS. Konsolidasinya antara PTP dan PTS. Nah, dalam konsep indirect holding ada proses kendali parent terhadap entitas yang lain, tetapi tidak secara langsung melalui entitas yang lainnya. Jadi parent investasi ini strukturnya. Parent investasi di S kemudian punya investasi lagi di T di sini. Parent investasi di S 80%, ini parent memiliki kendali sehingga harus dikonsolidasi antara P dan S1 di sini. Kemudian S investasi di T di sini sebanyak 70%. Secara tidak langsung, parent memiliki kendali terhadap S2 terhadap T di sini sebanyak 56% dari 80% dikalikan dengan 70%. Nah, karena kemudian di sini ada proses kendali dari parent terhadap subsidiary 2 atau T, maka proses konsolidasinya itu akan dilakukan untuk 3 entitas ini secara bersama-sama. Wah, lebih susah dong? Enggak, mudah kok. Gampang kok. Ya. Karena untuk indirect holding, kita hanya membatasi untuk transaksi antar perusahaannya tidak serumit yang kemarin. Kemarin kan ada macam-macam tuh ya, ada inventory, ada PPE, ada obligasi. Nah, untuk yang konsolidasi terkait dengan indirect holding ini, nanti transaksi antar perusahaannya itu relatif tidak akan dibahas semuanya. Yang jelas sudah disepakati sepertinya intercompany transaction untuk bonds payable itu tidak akan masuk lagi. Nah, sedang dijajaki kemungkinan untuk yang lainnya sampai sejauh mana. Kalaupun misalkan ada, itu relatif simpel, sederhana, tidak serumit yang kemarin. Karena yang rumit-rumitnya itu sudah dibahas di AKL 1. Nah, di sisi lain, walaupun misalkan kendali P di sini kan 56% terhadap T ya. Walaupun misalkan nanti kendali P terhadap T itu kurang dari 50%, tetapi asalkan S punya kendali terhadap T, maka konsolidasi tetap dilakukan antara P, S, dan T. Misalkan di sini P punya kendali 80%, ya, P punya kendali 80%, kemudian S terhadap T kendalinya cuma 60%. Sehingga total kendali P terhadap T itu hanya 48%. Kalau ini kita ganti jadi 60%, maka angka di sini akan ganti menjadi 48%. Ini kan sebenarnya kalau secara teori konsolidasi dia tidak punya kendali sehingga tidak perlu dikonsolidasikan. Tetapi karena S harus melakukan konsolidasi dengan P, maka nanti tetap konsolidasinya akan dilakukan bersama-sama antara P, S, dan T. Ini untuk struktur yang pertama. Untuk struktur yang kedua, di sini ketika kemudian P punya kepemilikan di T 20%, P punya kepemilikan di S 80%, dan di sisi lain S punya kepemilikan di T sebesar 40%. Dan demikian secara tidak langsung sebetulnya total kepemilikan P di T adalah 52%. 20% yang dimiliki secara langsung, ya, di sini 20% yang dimiliki oleh P secara langsung. Kemudian secara tidak langsungnya, ya, ini 80 kali 40%, ya, 32%, sehingga total kendali P di T adalah sebesar 52%. Sampai sini silakan. Nah, apa konsekuensinya? P, S, dan T dianggap sebagai satu entitas. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasi harus dibuat untuk 3 entitas tersebut. Nah, asumsi yang akan kita gunakan bahwa P mencatat investasi di S dengan menggunakan equity method,
S mencatat investasi di T juga dengan equity method. Untuk yang cost methodnya akan kita tinggalkan untuk pembahasan indirect holding. Nah, ini juga sudah mengurangi permasalahan gitu ya. Tadi yang agak sulit-sulit itu sudah berkurang gitu. Yang cost methodnya tidak kita bahas lagi, selesai di AKL 1. Bagaimana prosedur konsolidasinya? Prosedur konsolidasi sama dengan prosedur yang sudah dibahas sebelumnya. Reciprocal account P, S dan T harus dieliminasi. Tapi nanti di statement of financial position akan muncul non-controlling interest S dan non-controlling interest T. Jadi ada 2 NCI. Kalau kemarin kan cuma 1 ya NCI-nya. Akun NCI-nya hanya 1. Kalau sekarang akun NCI-nya jadi ada 2, yaitu NCIT ya, karena tidak semua T dimiliki oleh S, dan kemudian NCIS karena tidak semua S dimiliki oleh P. Kemudian di income statement itu akan muncul NC expense S dan NC expense T. Sehingga kita akan hitung 2 kali sebetulnya. Berapa income from S-nya, berapa income from T-nya, berapa NC expense S-nya, berapa NC expense T-nya, dan berapa NCIS serta NCI T-nya berapa. Nah, kemudian dalam pembahasan indirect holding dan nanti juga mutual holding, kita akan mengenal istilah separate income. Ya, maksudnya separate income yaitu income perusahaan sebelum ditambah dengan income from subsidiary. Jadi untuk istilah separate income ini sudah memperhitungkan seluruh pendapatan, sudah memperhitungkan seluruh beban. Sudah memperhitungkan seluruh pendapatan, sudah menentukan seluruh beban, tetapi belum memasukkan unsur income from subsidiary. Sampai sini silakan. Dilanjut dulu ya. Kemudian, nah hal yang harus dikuasai, ya ini sama seperti sebelumnya, yaitu perhitungan income from subsidiary, perhitungan non-controlling interest expense. Ini karena kita menggunakan metode equity ya, karena kita menggunakan metode equity, maka kita harus tahu bagaimana cara menghitung income from subsidiary. Kemudian yang ketiga adalah jurnal penyesuaian dan eliminasi dalam rangka penyusunan kertas kerja konsolidasi. Ini sudah sangat familiar bagi teman-teman semuanya. Jadi silakan di-refresh kembali. Nah, ini tugas 1 ya. Tugas 1 di sini, buat tanpa menggunakan angka perhitungan income from subsidiary, perhitungan non-controlling interest expense, jurnal penyesuaian dan eliminasi dalam rangka penyusunan kertas kerja konsolidasi. Dengan asumsi terdapat intercompany transaction inventory, plant property and equipment, dan bonds payable yang sudah dibahas di AKL 1. Ya, misalkan untuk perhitungan income from subsidiary, unsur-unsurnya adalah persentase kepemilikan kali net income subsidiary, ditambah dikurang amortisasi ekses, ya. Kemudian dikurangi unrealized profit untuk ending inventory, ditambah dengan realized profit beginning inventory, dan seterusnya. Nah, silakan teman-teman coba refresh kembali ya. Coba refresh kembali 3 unsur ini. Kalau kemudian bisa merefresh kembali 3 unsur ini, silakan dibuka kembali catatannya atau materinya. Maka insya Allah untuk pembahasan indirect holding itu akan sangat dengan mudah kita lalui. Ya, ini untuk kolom jawabannya silakan diisi masing-masing ya oleh teman-teman. Kalau kemudian ada yang ragu, ya monggo silakan kalau mau dibahas sekarang atau pada kesempatan yang akan datang. Sampai sini dulu. Sampai sini dulu silakan. Tidak ada. Nah, tidak ada, kita lanjut ya. Ini tadi struktur yang pertama ya, struktur yang pertama. Grandson di sini. 2 Januari 2019, P investasi 90% di S dengan cost 180.000. Saat ini net asset PTS, net asset PTS sebesar 200.000, terdiri dari share capital dan returning sebesar 100.000. Dengan demikian, kalau dilihat dari sini,
cost-nya adalah 180, net asetnya 200.000, berarti tidak ada selisih ya yang terjadi pada saat P investasi di S. Kemudian tanggal 3 Januari 2019, S investasi 60% di T dengan cost 90.000. Saat ini net aset PTS sebesar 150.000, terdiri dari syarikat capital 75.000 dan ekonomi sebesar 75.000. Dari sini juga kita lihat cost-nya adalah 90.000 untuk 60%. Dan net asetnya 150.000. Berarti pada saat S investasi di T, S investasi di T itu juga tidak ada selisih antara cost dengan book value net asset yang diperoleh. Nah, kemudian di sini ada informasi terkait dengan selama tahun 2019, spread income dan dividen masing-masing perusahaan adalah T 100.000, berarti di angka 100.000 ini, di angka 100.000 ini belum termasuk income from S. Di angka 100.000 ini belum termasuk income from S. Kemudian di angka 80.000 ini, ini juga belum termasuk income from T. Di angka 80.000 belum termasuk income from T. Nah, sementara di sini T spread income 60 ini sudah termasuk spread income 60 itu sudah merupakan net income. Yang T ini sudah merupakan net income. Nah, tentukan income from subsidiary yang akan dilaporkan di catatan P dan S, kemudian NC expense S dan NC expense T, serta jurnal penyelesaian dan eliminasi. Nah, yang harus kita perhatikan di sini, ketika kita akan melakukan perhitungan income from subsidiary, ya, maka prosedurnya kita tarik dari bawah ke atas. Artinya kita selesaikan dulu laporan keuangan S. Cari dulu income from T yang akan dicatat dalam catatan S. Sehingga nanti kita tahu berapa net income S-nya. Nah, setelah kita tahu net income S, baru kemudian kita hitung berapa income from S yang akan dilaporkan dalam catatan P. Nah, di sini ini jawabannya. Maka silakan ya dicermati. Lalu yang harus kita selesaikan dulu, kita hitung dulu income from T-nya. Nah, dalam catatan S akan mengakui income from T-nya 60% dikali 60.000, karena 60.000 di sini sudah merupakan net income. Sehingga S akan melaporkan income from T sebesar 36.000. Dengan demikian, maka net income P-nya menjadi 116. Net income P-nya menjadi 116. Nah, setelah kita tahu berapa net income S-nya sebesar 116, baru kita hitung berapa income from S yang akan diakui dalam catatan P. Tinggal 90% kali 116, 104.400. Dengan demikian nanti net income P-nya akan dilaporkan sebesar 204.400. Sampai sini silakan. NC expense T akan kita hitung 40%. Dari 40% dari mana di sini? S investasi di T hanya 60%. Berarti ada 40% dimiliki oleh NCI. Sedangkan P investasi di S sebesar 90%, sehingga sebesar 10% itu menjadi hak NCI atas net income S sebesar 116.000. Gampang kan? Yang muncul di layar saya saat ini Mbak Dia. Dia ada pertanyaan sampai sini? Dia Putri Ayu? Belum ada, Pak. Belum ada. Gampang ya, Mbak Dia ya? Oh, cuma gini doang kok, simpel gitu ya. Metia, Mbak Metia, silakan. Kalau ada yang ingin dikomentari. Baik. Lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang apa namanya, kalau ada yang mau dikomentari, silakan. Ini cuma masalah penyajian saja ya. Cuma masalah penyajian. Kalau yang di sini kan
net income-nya dalam satu baris ya, kita dalam satu baris semua. Ininya income from T-nya di sini, kita net income turunkan di sini, kemudian income from S-nya dihitung dari 116. Nah, ini cuma masalah penyajian saja, silakan teman-teman lebih prefer yang mana, walaupun memang secara umumnya disajikan dengan format yang pertama seperti ini. Artinya nanti di laporan keuangan untuk konsolidasi, net income itu berada dalam baris yang sama ya. Net income berada dalam baris yang sama. Tapi kalau kemudian mau disajikan seperti ini, 60.000 income from T-nya ketemu 36.000 gitu ya. Sehingga net income-nya 116.000 di sini. Kemudian baru di bawahnya income from S 90% dari 116 sehingga net income P-nya 204 400. Tapi kalau kemudian seperti ini ya nanti hati-hati saja pada saat penyusunan konsolidasi PS dan T-nya gitu. Jadi kalau saya lebih prefer untuk kemudian disajikan dalam satu baris seperti ini untuk formatnya ya. Income P, S dan T itu berada dalam satu baris yang sama. Sementara untuk menghitung angka 36, menghitung angka 36 dan angka 104 400 mungkin bisa kita kerjakan di kertas kerja kita yang lain. Nah, kemudian untuk jurnal coefficient dan eliminasinya, selesaikan dulu eliminasi antara S dan T. Selesaikan dulu eliminasi antara S dan T. Ini jurnal eliminasi standar ya. Jurnal eliminasi standar dalam proses eliminasinya akan kita eliminasi akun income from T dalam catatan S, kemudian akun dividen T juga akan kita eliminasi sesuai dengan proporsi kepemilikan S di T. Kemudian akun share investment in T-nya juga akan kita eliminasi sebesar selisih income from T-nya dengan dividennya. Kemudian ada pengakuan NC expense T, ini sama persis dengan yang sudah dibahas di AKL 1. Kemudian proses eliminasi untuk akun stockholder equity yang ada dalam catatan T, sekaligus mengeliminasi akun share investment in T dan memunculkan NCI T. Nah, kalau kemarin kan karena cuma 2 entitas, maka proses eliminasinya selesai sampai di sini. Tapi sekarang ya, harus ada eliminasi berikutnya, yaitu eliminasi antara P dan S. Ya, antara P dan S. Ini juga sama, ya, jurnal-jurnal eliminasi standar, eliminasi akun income from S, pengakuan NC expense, dan kemudian eliminasi stockholder equity S, eliminasi share investment S, sekaligus juga memunculkan akun NCI S. Silakan sampai sini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan ini jadinya ada 3 entitas ya, Pak, yang PST ini. Nah, jadi kalau misalnya ini lebih ke sistematika penulisannya sih, Pak. Kita tuh harus nulis yang punyanya si T dulu, yang cucunya dulu, atau si subsidiarinya dulu, Pak, kalau buat jurnal eliminasi. Oke. Bebas saja ya, tidak ada aturan baku mana yang harus dieliminasi lebih dahulu, disesuaikan dengan preferensi kita masing-masing. Tetapi kalau saya lebih prefer yang anak dan cucu dulu dieliminasi, kemudian baru kemudian induk dan anak gitu ya. Tapi itu